Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta kesempatan agar kemudian kita bisa terus belajar. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Saifullah, mahasiswa dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NPM 2411 0508 1458. Pada video atau kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu ayat dalam Al-Quran yang berkaitan erat dengan kehidupan sosial dan ekonomi kita, yakni Quran Surat Al-Baqarah 188. Selain itu, video ini juga dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tafsir tematik ayat ekonomi. Semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga amanah dan kejujuran dalam kegiatan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat makan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Dalam tafsir Al-Munir dikatakan bahwa maksud memakan di sini ialah mengambil dan merampas. Istilah memakan dipakai karena tujuan terbesar dari harta pada akhirnya adalah untuk dipakai makan. Memakan harta dengan jalan yang batil ada dua bentuk. Yang pertama, mengambilnya dengan cara lalim seperti mencuri, merampas, dan sejenisnya. Yang kedua, yakni mengambilnya dari pekerjaan yang terlarang seperti judi, upah bernyanyi, dan cara-cara lain sejenisnya yang kemudian diharamkan oleh syariat. Ayat ini juga berisi mengenai pengharaman cara-cara tersebut. Adapun arti al-batil dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang pergi atau lenyap. Yang dimaksud dengan batil di sini adalah sesuatu yang haram menurut syariah seperti mencuri dan merampas, dan juga mencakup segala sesuatu yang diambil tanpa imbalan atau tanpa kerelaan dari pemilik sang harta, atau dibelanjakan pada suatu hal yang tidak nyata atau yang tidak bermanfaat. Adapun menurut tafsir Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan memakan harta yang batil dengan cara yang batil adalah segala bentuk pengambilan harta tanpa hak, seperti dengan mencuri, menipu, berkhianat, atau bahkan menggunakan jalur hukum yang curang. Apabila dikaitkan dengan era modern seperti ini, bisa dikaitkan dengan suap dalam pemerintahan, proyek ilegal, atau penggelapan dana. Nah, jika kita mencari makna korupsi atau kata dalam Al-Quran yang berartikan korupsi, kita tidak akan menemukannya. Term korupsi itu sendiri tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran. Namun, korupsi bisa dikiaskan dengan tindak pidana yang lain, seperti yang sudah disebutkan dalam tafsir sebelumnya, seperti perampokan, pencurian, pengkhianatan, atau penyuapan, dan lain-lainnya. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan oleh masyarakat atau negara. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan dengan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Maka dapat disimpulkan seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa korupsi termasuk
dalam sebuah pengkhianatan atau juga pencurian. Baik. Nah, kalau kita lihat lebih jauh, di era modern ini korupsi bisa terjadi secara sistemik, ya, masuk di dalam lembaga pemerintahan, perusahaan, bahkan dalam aktivitas sosial. Ya. Beberapa contohnya dalam hal ini, ya, seperti yang baru-baru ini terjadi, yang merugikan negara sebesar 900 triliun rupiah. Ya, akan tetapi korupsi ini tidak hanya bisa terjadi, ya, oleh para pejabat atau dalam perusahaan saja. Ya. Korupsi juga bisa terjadi oleh siapa saja, bahkan anak kecil tanpa kita sadari. Contoh dalam hal ini, ya, seperti menyalahgunakan waktu kerja, ya, yang harusnya ia bekerja, malah kemudian ia memainkan HP atau kemudian scrolling media sosial atau bahkan berleha-leha. Kemudian contoh yang lainnya seperti mengurangi timbangan atau kualitas barang, ya, dalam jual beli, ya, yang harusnya ia menjual 1 kilogram tapi isinya cuma 950 gram. Nah, adapun untuk anak kecil, ya, secara kita tidak sadari kadang tindak korupsi ini sudah terjadi atau dilakukan oleh mereka. Seperti mengambil uang orang tua tanpa izin, ya, atau mengambil lebih dari haknya, seperti dalam pembagian makanan, ya, yang harusnya ia ambil 1, ya, tapi dia malah mengambil 2 atau 3 tanpa izin. Ya. Walaupun masih kecil, ya, kalau perilaku ini tidak dididik, ya, dari awal, akan berkembang hingga dewasa nanti, ya, yang kemudian melahirkan jiwa-jiwa, ya, untuk berkorupsi, ya, dalam diri sang buah hati. Nah, apa dampaknya dari korupsi ini? Yang pertama, ya, dampak sosial. Ya, korupsi ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin atau lembaga publik. Ya. Nah, kedua, dampak ekonomi. Korupsi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, ya, memperbesar kemudian jurang kemiskinan dan juga menghambat pembangunan nasional. Yang ketiga, yakni poin dalam dampak moral dan spiritual. Ya. Perilaku korupsi dalam keadaan penuh dosa, jauh dari nilai-nilai moral dan juga takwa, karena ia telah mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya serta merusak hubungan dengan sesama manusia. Dalam Al-Quran dan hadis sudah disebutkan bahwasanya orang-orang yang berbuat korupsi atau memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, ya, diancam, bahkan akan disiksa dalam neraka. Bagaimana solusi untuk menghindari perilaku ini? Ya. Dalam skala besar, hal ini bisa ditanggulangi atau diberikan solusi dengan menerapkan prinsip syariah, terutama, ya, seperti amanah, ya, kemudian adil, yang ketiga maslahah, kemudian asyura, musyawarah, dan yang terakhir munaqashah, ya, yakni pertanggungjawaban. Ya. Kemudian untuk skala individu, ya, korupsi ini dapat ditanggulangi dengan menanamkan nilai keluarga, nilai keadilan, dan juga rasa takut kepada Allah dalam pendidikan anak-anak dan generasi muda, agar kemudian, ya, pada kedepannya tercipta masyarakat yang bersih dan bermoral tinggi. Karena sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perilaku korupsi juga dapat terjadi sejak masa dini. Nah, sebagai kesimpulan, bahwasannya Quran Surat Al-Baqarah 188 ini memberikan pesan yang sangat penting bagi kita semua tentang betapa beratnya larangan memakan harta dengan cara yang batil, termasuk korupsi. Islam bukan hanya sekedar melarang korupsi, ya, tetapi juga membangun sistem nilai yang kuat dalam diri setiap muslim untuk menjaga amanah
keadilan, dan kejujuran dalam segala aspek kehidupan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua menjadi hambanya yang amanah, ya, yang bersih dari perbuatan haram dan selalu berusaha menjaga keadilan di muka bumi ini. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.